Aktris cantik Rebecca Klopper membagikan rencananya untuk menjalankan ibadah umroh usai Lebaran nanti. Wanita yang kerap disapa Becca itu akan menjalani wisata religi bersama dengan teman-temannya. Tentunya hal tersebut menjadi pengalaman pertama bagi dirinya dan teman-teman. Wanita yang kini telah memasuki usia 21 tahun itu mengaku ia akan lebih fokus untuk beribadah saat di Tanah Suci. Rencana umroh tersebut membuat Becca merasa sangat bahagia dan bersemangat. Bahkan dirinya telah mempersiapkan segala kebutuhannya dari 1 bulan yang lalu. Wanita kelahiran Malang itu juga telah menyiapkan sederetan doa yang akan dipanjatkannya nanti. Dirinya akan menunaikan ibadah tersebut selama 8 hingga 9 hari. Puasa ke-17 masih berkegiatan. Ya seperti apa sih Becca menjalani puasa tapi tetap aktivitas nih. Biasanya kan orang mager. Jujur lagi ngedrop sih, lagi sakit juga. Cuman kayaknya kalau misalnya puasa diem doang di rumah tuh kayaknya bosen gitu ya. Kayaknya puasa tuh bukan berarti harus lesu, harus hidup lah gitu. Oke, nah sebentar lagi kan kita akan merayakan Lebaran ya. Becca sendiri rencana Lebarannya seperti apa sih? Dan cerita dong soal tradisi Lebaran di keluarga Becca seperti apa? Keluarga aku nggak begitu tradisi sih kalau Lebaran. Cuma rencananya tahun ini mau papa ke Malaysia lagi juga. Belum pernah sih Lebaran di sana, jadi kayak pertama kali bakal Lebaran di Malaysia. Kemeriahannya maksudnya hari raya ya biasanya kan ada yang sibuk nyiapin baju baru, terus siapin angpau. Nah kalau Becca sendiri atau yang dikangenin masakan khas Lebaran seperti apa? Kalau aku sih nggak begitu dekat sama saudara-saudara, jadi aku nggak ngasih THR. Tapi aku juga nggak dapat THR jadinya. Itu iya lumayan sih kangen cobain makanan-makanan yang cuma ada di bulan Lebaran, cuma ada di hari raya Lebaran gitu. Kayak opor, lapar nih. Oke, nah rencana Lebaran kamu di Malaysia sendiri ini sebenarnya udah direncanakan dan seperti apa sih rencana di sana kayak gimana? Memang kan belum tahu nih ya. Tapi kan di sana mungkin makanannya nggak jauh beda lah ya. Nggak tahu sih, jujur nggak pernah nyobain. Jadi terakhir emang aku nikah sama orang Malaysia, jadi mungkin aku akan ngerasain Lebaran orang Malaysia. Tapi nggak tahu juga soalnya jadwalnya itu lumayan mepet kan. Aku kalau habis Lebaran banget kayak keluar dari semua Lebaran kalau nggak salah. Jadi masih nggak tahu nih Lebaran bakal di rumah aja atau bakal ke Malaysia sama kakaknya. Berarti nanti dari Malaysia akan langsung terbang umroh gitu ya? Seperti apa sih ini Becca sekarang? Becca akan merencanakan masih bulan Syawal ya, akan merasakan bulan Syawal di Mekah gitu. Nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu ya. Seperti apa sih senangannya Becca? Senang banget, aku udah packing dari bulan lalu. aku udah nyicil, aku excited banget karena ini pertama kalinya aku umroh gitu. Terus umrohnya juga sama teman-teman aku, jadi kayaknya bakal exciting sekali. Berapa hari di sana dan udah ada doa khusus yang dipersiapkan nggak sih? Doanya banyak banget. 9 hari sih kalau nggak salah ya, 9 atau 8 hari. Doanya banyak doa lah pasti. Namanya juga umroh. Oke, nanti bareng teman-teman di sana mungkin ada yang mau dikunjungi atau Becca sudah cari-cari literasi mungkin apa di sana ibadah wisata. Enggak sih, nggak begitu nyari liburannya, soalnya pengen fokus sebenarnya. Soalnya umroh pertama kali kan. Kalau liburan ke sana kemari atau mengunjungi wisata yang lainnya itu bisa sebentar lah. Mungkin insya Allah kalau lagi bisa lihat-lihat yang lain. Tapi kalau sekarang fokusnya pengen purely ke agama. Ada persiapan khusus nggak? Maksudnya kan ini kan pertama kali yang memanasikan nanti atau Udah panas. udah manasik. Gimana? Udah terbayang di sana di Baitullah seperti apa Becca? Iya, jadi makin excited banget umrohnya karena makin diomongin tuh kayak aduh bulan depan masih lama banget. Ditunjuk menjadi Communication Ambassador World Water Forum ke-10, Cinta Laura akan serukan pentingnya menghemat air demi melestarikan lingkungan.
memiliki tugas untuk mengajak generasi muda agar berkontribusi tentang isu-isu menjaga lingkungan dan air. Cinta diminta untuk dapat mengobarkan semangat serta memberikan inspirasi bagi milenial. Tak hanya itu, kehadirannya di acara Communication Ambassador World Water Forum ke-10 merupakan kesempatan pertama bagi Cinta untuk hadir di hadapan publik untuk menyuarakan hemat air dan cinta lingkungan. Selain itu, walaupun dirinya memiliki banyak aktivitas di tengah bulan Ramadan, Cinta mengaku tak menjadikan puasa alasan untuk bermalas-malasan. Dirinya justru lebih semangat karena di saat Cinta beraktivitas, puasanya menjadi tak terasa lantaran fokusnya teralihkan untuk bekerja. Lantas apakah Cinta memiliki kegiatan khusus saat Lebaran nanti? Benar, aku cukup sering menjadi duta. Salah satunya mungkin kemarin duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekarang menjadi duta World Water Forum. Sebenarnya walaupun mungkin secara tidak langsung dua subjek tersebut mungkin terlihat seperti nggak ada sangkut pautnya, sebenarnya World Water Forum ini sangat penting untuk masa depan manusia ya, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena sumber air kita sudah sangat terkontaminasi sehingga berdampak terhadap kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau kualitas hidup manusia menurun, produktivitas kita pun akan menurun. Begitu juga dengan kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya semuanya ada sangkut pautnya dengan satu sama lain. Oleh karena itu, jika aku diminta menjadi duta suatu isu yang aku anggap penting bagi kebahagiaan, kesejahteraan semua, tentunya kalau aku mampu aku pasti akan terima. Dan World Water Forum ini yang ke-10 tentunya ajang yang sangat spesial karena pertama seperti sudah di-mention tadi, Indonesia menjadi tuan rumahnya. Kedua akan dihadiri oleh representatif dari kira-kira 172 negara dan juga akan dihadiri oleh pemimpin dunia, berbagai pemimpin dunia. Jadi ini adalah waktunya kita, Indonesia, menunjukkan bahwa kita sangat serius menangani isu krisis air ini dan juga bahwa kita tidak hanya memiliki plan yang konkret tapi juga akan mengambil aksi-aksi yang bisa mudah-mudahan benar-benar berkontribusi untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang kita miliki gitu. Setiap jadi duta mungkin challenge-nya bagi aku adalah bagaimana mengekspresikan isu-isu penting dengan cara yang bisa dimengerti oleh banyak orang ya. Apalagi ini isu kompleks yang mungkin karena orang kurang mengerti, kepeduliannya pun masih minim. Jadi sebenarnya tasknya buat aku cukup besar karena bagaimana aku bisa menyebarkan awareness bagi orang-orang awam dengan cara yang simple tapi at the same time tetap membuat mereka mengerti values yang harus mereka miliki untuk bisa kedepannya menjadi penduduk yang lebih baik dan lebih peka akan masalah-masalah yang ada, terutama masalah lingkungan. Nah, menjelang nggak sampai 100 hari ke depan nih ya. Apa yang sudah dilakukan dan yang akan terus ditekankan ke depan untuk mengkampanyekan ini? Tadi sudah dikatakan sebenarnya Indonesia sudah plan untuk World Water Forum ini sejak tahun 2022. Walaupun planningnya sudah sejak lama, pemilihan ambassador-nya yaitu aku, communications ambassador-nya baru belum lama ini. Jadi sekarang berhubung World Water Forum-nya akan dilaksanakan bulan Mei, kita ada lagi dalam tahap briefing apa aja yang harus aku ketahui dari segi fakta dan apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat supaya nanti semua message yang ada tersampaikan. Jadi ini masih bisa dibilang dalam tahap pengenalan. Oleh karena itu di acara Ngabuburit hari ini sebenarnya acara yang sangat relax ya, bukan acara yang terlalu formal. Karena selain mengintroduce aku sebagai ambassador, ini juga cara aku mengamati bagaimana sih kesadaran masyarakat yang ada di luar tentang permasalahan yang kita punya tentang terkait air. Dan seperti kita lihat, walaupun mereka hadir di sini dan aku senang melihat mereka, mungkin wawasan mereka terkait isu ini masih perlu dikembangkan lagi. Jadi mereka menjadi benchmark, apa nih yang harus kita lakukan ke depannya supaya orang-orang lebih peduli dan juga mengambil aksi-aksi kecil di keseharian mereka yang bisa berkontribusi untuk menangani masalah ini. Aku percaya bahwa walaupun sedang bulan Ramadan dan banyak orang berpuasa, bukan berarti kita
tiba-tiba memilih untuk mager di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Malahan challenge terbesarnya adalah bagaimana kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, tanpa penuh emosi, tanpa cepat marah, tanpa kehilangan fokus, tapi at the same time juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Jadi buat aku malahan lebih sibuknya keseharian aku lebih baik karena jadi nggak kerasa waktu cepat berlalu. Jadi malahan aku nggak mau sampai ada waktu luang karena lebih banyak bekerja, semakin nggak kerasa laparnya dan hausnya, dan bulan puasa jadi berlalu lebih cepat dan ibadah puasanya pun jadi lebih mudah karena kalau kita harus fokus dengan pekerjaan kita jadi nggak mikirin emosi, masalah, dan kelaparan, kehausan kita dan lain sebagainya. So I love working during Ramadan. Kita sendiri akan merayakan Idul Fitri di mana sih, dan tradisi Idul Fitri di keluarga besar seorang Cinta Laura itu seperti apa sih? Waktu aku masih tinggal di luar negeri, biasanya kalau bulan Idul Fitri, kalau itu tidak berkonflik dengan sekolah dan lain sebagainya, kita biasanya datang ke Indonesia dan ke daerah Bandung. Karena dulu nenek aku dari mama aku tinggalnya di Bandung. Sampai aku pindah ke Indonesia waktu belasan dulu umurnya, biasanya kalau Idul Fitri, tradisi kita adalah datang ke rumah nenek aku yang di Bandung. Dan aku punya 5 saudara lain, jadi anak tante-tante aku, anak kakak-kakak dan adik mama aku, kita gabung bareng malam-malam main kembang api. Kalau hari Idul Fitrinya biasanya pagi harinya tentunya sholat Id, terus setelah itu ada masakan lebaran. Tapi seperti biasa karena aku beda sendiri, kadang-kadang aku pilih-pilih makanannya mau apa, karena mungkin teman-teman tahu aku kurang suka makanan bersantan, tapi walaupun begitu aku tetap suka ketupat. Tetap suka ya pernak-pernik lain lah di hari Idul Fitri, makanan-makanan yang ada. Tapi berhubung belum lama ini sebelum pandemi nenek aku meninggal, dan juga sekarang mama papa aku sejak tahun 2012 sudah tinggal di Bali, jadi sekarang keluarga kita sangat split gitu. Jadi udah bisa dibilang beberapa tahun terakhir biasanya kalau Idul Fitri aku ke Bali, dan karena hanya ada aku, papa aku dan mama aku, kita nggak melakukan apapun yang terlalu terlalu gimana sih, benar-benar sholat Id aja. Setelah itu kita cari restoran yang nyaman untuk kita makan bareng sebagai keluarga, and that's it. Karena yang kita cari sebenarnya hanya quality time sama keluarga aja lah. Jadi kita nggak terlalu pentingin makanan lebarannya ada apa enggak, vibe lebarannya ada atau enggak. Kita bersyukur bahwa kita memiliki satu sama lain, jadi kita enjoy family quality time aja. Talk things through, tell me what to do, don't give up. Menjalani ibadah puasa tahun ini penuh dengan tantangan. Ola Ramlan harus menghadapi puasa di tengah kondisi kesehatan yang memburuk. 2 minggu tak berpuasa lantaran dirinya harus mengkonsumsi obat untuk proses kesembuhan penyakit GERD yang sudah lama ia alami. Tak hanya itu, Ola juga didiagnosa mengalami saraf kejepit hingga mengalami pembengkakan di lehernya yang membuatnya sering mengalami migrain dan sempat diopnam di rumah sakit untuk beberapa hari. Kendati demikian, di tengah sakitnya itu, ibu dari 3 anak ini tetap sibuk bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Selain itu, untuk menyambut Idul Fitri, Ola sudah mempersiapkan berbagai hal seperti akan open house bagi keluarganya dan teman-temannya, bahkan siap untuk membagi-bagikan THR. Lantas apakah Ola Ramlan akan merayakan Lebaran tahun ini dengan kekasih barunya? Puasa Ramadan kali ini banyak yang bolong karena aku sakit kemarin. Aku ya, puasa Ramadan kali ini banyak yang bolong karena kemarin aku sakit, aku endoskopi, ada luka di lambung, kemudian aku ada sesuatu lah di leher, maksudnya kayak pembengkakan gitu sehingga migrain terus. Jadi ya memang aku harus banyak minum obat ya, tiap hari supaya lukanya hilang. Jadi 2 minggu tuh aku nggak boleh puasa. Jadi ya bolong. Jadi ya harus bayarnya banyak. Gimana sampai akhirnya harus dioperasi tuh, Mi? Sebenarnya udah sakit lama atau? Ya GERD, aku sakit memang ada mah gitu, ada sakit lama, tapi ya udah nikmatin aja namanya sakit ya. Udah lama ya Mami sakitnya?
Udah GERD-nya sih udah lama, sakitnya udah lama. Cuman maksudnya sebenarnya tadinya tuh cuman flu batuk pilek. Aku pikir nggak enak banget dan demam apa segala macam cuman gitu doang. Tapi ternyata kemana-mana gitu dan harus endoskopi, harus MRI. Ya tapi ya udah aku jalanin aja semua. Pembengkakan yang di leher itu tuh kata dokter apa? Ya pokoknya di C3, C4, C5, C6 di situ tuh. Kalau bahasa Indonesianya saraf kejepit. Oh, karena apa tuh nih? Oh, saraf kejepit. Mikirin apa ya? Aduh, mikirin siapa nih? Udah deh mau nanya apa? Terus lanjut. Kenapa saraf Aku nggak tahu. Apa kata dokter apa mungkin penyebabnya Nggak tahu sayang. Cuma mungkin kebanyakan nunduk, main handphone, kebanyakan main komputer, kebanyakan apa lagi? Ada pantangan nggak nih dari dokter sendiri nih? Apa? Harus terapi pengobatan? Enggak. Udah deh, jangan dipikir-pikir deh. Nanti beritanya dipikir gue sakit. Ada pantangan harus istirahat dulu nggak dari dokter? Kemarin kan opname, aku 7 hari. Lu bantai terus syuting segala macem. Ya Ini kan harus nyari duit yang nggak ada yang biayain ya. Gimana dong? Tuh, curhat nih. Apalagi? Tapi mungkin persiapan lebaran nih udah sama orang. Kenapa sih? Ini jodoh juga kan akhirnya jadi sakit. Mikir jodoh. Aduh, nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada mau? Nggak tahu juga nih, coba ditanya. Tapi Jadi buat semuanya yang ingin ngedate sama Ola boleh lihat nih nomor di bawah ini. Tapi di story sama Reza Ardian katanya pilih-pilih atau Rahman gimana? Allahu Akbar, kemarin Junot, ini sekarang Reza. Itu sahabat-sahabat aku. Nggak akan ke arah sana nih gitu. Iya, Sama Reza. Astagfirullahaladzim, cepet amat nanti pikir aku enggak, sama Reza enggak. Sampai bikin sop butut katanya buat Reza. Enggak, aku tuh memang hobi masak sop buntut. Dan semuaan buat Reza, banyak beberapa teman aku yang kasih sop buntut. Berarti bukan cuma Reza ya? Iya, bukan cuma Reza. Jadi enggak spesial banget lah Reza. Berarti kriteria idamannya lakinya seperti apa? Baik, kerja keras, tanggung jawab, wangi. Nih tapi tetap berkomunikasi. Pada ketawa semua lagi. Apa namanya? Tetap baik. Susah ya? Ada nggak di sini yang kayak gitu? Susah nggak sih cari yang kayak gitu? Nah, iya. Nah, kebetulan saya lagi nggak nyari. Aku kan lagi sibuk kerja, lagi bikin desain baju, lagi ngurusin anak-anak. Tapi suka ngerasa kesepian nggak sih nih di tengah kesendirian itu? Ya siapa sih yang nggak kesepian? Tapi kan dinikmatin aja. Semuanya kita harus ikhlas. Itu berarti Tuhan lagi kasih kita kesepian. Jadi setiap kali kita baru bangun tidur, kita harus bersyukur. Oh, alhamdulillah masih punya nafas, punya anak ini segala macam. Tapi jodoh belum ada. Ya udah. Kesepian kalau lagi ngapain? Di rumah tidur sendirian atau gimana? Lagi tidur di kasur. Beratnya menjadi Apa Mi? Mungkin yang dirasa ketika itu maksudnya kok sepi banget ya hidup gue gitu atau gimana Mi? Nggak bilang serius banget hidup gue, nggak bersyukur banget hidup gue ya Allah. Maksud aku kan kalau misalnya anak-anak lagi sama bapaknya dong, kan aku sendirian tuh di kasur. Aduh, kalau ada di sebelah saya ada bukan ayang ya, suami gitu kan enak gitu. Tapi hubungan sama mantan suami masih tetap Apa baik tuh ya? Masih baik, dia udah punya pacar, jangan sedih. Oh iya, terus gimana Mi? Ya nggak apa-apa. lu mau pengen punya pacar itu diatur-atur sama Ovar nggak nih? Nggak boleh ini, nggak boleh sama si ini, nggak boleh sama si ini. Enggak, ngapain Ikut dia ada milihin gitu maksudnya ikut milihin. enggak juga lah ya. Terus lihat mantan udah punya pasangan baru gimana Mi? Enggak ya Allah, udah mati rasa. Enggak ada rasa apa-apapun sama Ovar, udah dia sebagai sahabat aku, bapaknya anak-anak, baik. Udah dikenalin mungkin dekat juga Ya sama. justru itu aku nunggu dikenal-kenalin sama mantan aku yang sebelumnya, banyak banget nih mantannya ya. Sudah aku sama mantan sebelumnya aku kan akrab tuh sama maksudnya sama istrinya yang sekarang, karena memang dia memperkenalkan kalau ini mungkin belum mau nikah. Kan nggak tahu. Tapi yang doain kalau misalnya balikan lagi rujuk lagi sama Ovar mungkin nggak hal itu terjadi. Nggak berani ngomong nggak mungkin. Aku nggak berani ngomong nggak mungkin. Wallahi kan tadi aku bilang kotak-kotak kabur. Apapun itu ya dalam hal apapun. Tapi maksudnya nggak mau. Aku nggak mau bahas itu. Persiapan lebaran Mi. Persiapan lebaran. Aku open house untuk keluarga. Buat kalian juga kalau mau. Iya bener ya. Bener ya Mia. Mau ada tantangan. Apa sih? Ada orang sini. Dikit kan paling paling 20 kan. Beres-beres. Tanggal berapa Mi? Siap gak dengan pertanyaan-pertanyaan kalau lebaran kan biasa kapan nih gitu.
Udah berani lah mereka di rumah gue, mereka yang nggak datang langsung berani. Ini biasanya aku yang nanya mereka gitu. Bini, tapi di hati mami lebih nyaman sendiri atau lebih nyaman ada pasangan di hati mami? Halo. Di hatiku. Ya, halo, turun halo. Pasti dong. Ada seseorang tuh lebih nyaman. Tapi sering nggak sih sama Wi sekali nggak dijodohin ada, sama Wi. temen? Sama sekali nggak ada Kamu gitu. percaya nggak ada? Enggak. Ya udah aja. Sering nggak sih di Ada ya Mi? Cuma ditutupin atau gimana mungkin nih? Nggak mau takut Iya. nggak jadi gitu atau gimana? Lihat dong muka aku. Bersinar.